Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat GBD Murus Rumbai. Selamat pagi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Itu semua karena Engkau Tuhan. Sebentar kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan berkata-kata, dan juga Tuhan Yesus, setiap telinga-telinga yang mendengar Tuhan, Kau tolong agar firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kami, boleh memberkati setiap kami menjadi kekuatan baru. Terima kasih Bapa, kami sambut firman ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita mau sama-sama perhatikan firman Tuhan yang ada di Filipi 4 ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua, Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh di dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Nah, sukacita adalah sebuah keyakinan juga bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan dan sebuah pilihan untuk memuji atau menyembah Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Berbeda dengan bahagia, saudara-saudara. Nah, kalau bahagia itu adalah sebuah perasaan yang bergantung pada situasi atau kondisi yang sedang kita hadapi. Contohnya, kita akan merasa bahagia ketika kita dihargai. Kita akan merasa bahagia ketika kita dicintai. Kita akan merasa bahagia ketika kita sedang ada di dalam kelimpahan. Dan juga kita akan biasanya merasa bahagia ketika kita dalam kondisi sehat dan kuat. Tetapi bagaimana bila hal-hal di atas yang saya sebutkan tadi itu tidak terjadi? Hal-hal situasi dan kondisi sepertinya berbanding terbalik, saudara-saudara. Biasanya kebanyakan kita akan langsung merasa sedih dan seperti hilang semangat. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan yang sangat signifikan ya antara sukacita dan bahagia. Nah, ayat pokok kita yang sudah kita baca tadi di dalam Filipi 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa, saudara-saudara. Senantiasa kalau saya pelajari dalam KBBI yaitu selalu atau selamanya atau tidak putus-putusnya. Berarti konstan, terus menerus. Bersukacitalah senantiasa. Ini yang dikehendaki oleh firman Tuhan, bahwa kita harus bersukacita senantiasa. Nah, sebelum saya menjabarkan poin-poin bagaimana sih agar kita dapat bersukacita senantiasa, saya akan memberikan satu fun fact untuk saudara-saudara ketahui, bahwa kitab Filipi yang kita baca ini ditulis oleh Paulus ketika ia sedang dipenjara di Roma. Kalau kita pikirkan penjara itu rasanya sukar ya untuk kita bersukacita, karena kalau dalam penjara itu orang dipenjara karena atas kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Nah, rasanya sulit untuk bersukacita di dalam keadaan seperti itu, tetapi Paulus ia memilih untuk tetap bersukacita dalam keadaan tersebut. Bahkan kalau kita perhatikan, kita baca-baca di dalam kitab Filipi ini, kata sukacita ini diulang bahkan sampai beberapa kali. Nah, kita masuk ke dalam poin-poin yang ada. Pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat senantiasa bersukacita? Yang pertama adalah tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan itu dahsyat. Amin. Tuhan itu dahsyat. Katakan, Tuhan itu dahsyat. Puji Tuhan. Pemazmur berkata bahwa Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat dan dialah Raja yang besar. Saudara-saudara, terkadang kita lupa akan hal ini. Hal yang begitu penting bahwa Tuhan itu dahsyat, karena itu semua tertutup dengan pikiran-pikiran kita bahwa masalah yang kita lalui rasanya besar sekali. Dan rasanya keadaan-keadaan yang kita alami sekarang adalah keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Betul, memang kita saat ini sedang dalam keadaan yang sulit. Tetapi kita tidak boleh melupakan hal ini. Oleh sebab itu, saya taruh di dalam poin yang pertama adalah tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Sebesar apapun masalah, sesukar apapun keadaan, ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat dan Ia mau dan Ia mampu untuk menolong setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, bagaimana agar kita dapat bersukacita senantiasa? Yang kedua, ingat bahwa ada Roh Kudus, saudara-saudara. Amin. Ada Roh Kudus. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan Ia naik ke sorga agar penolong itu datang, yaitu Roh Kudus, turun untuk memampukan setiap kita menjalani kehidupan ini dengan sukacita dan penuh pengharapan dari hari ke sehari. Itu janji Tuhan dan kita harus pegang itu. Tuhan tahu saudara-saudara bahwa kita nggak mampu sendiri, kita nggak bisa sendiri. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus untuk menjadi penolong, penopang dan bahkan penghibur di dalam setiap kehidupan kita.
keadaan tidak berubah, tetapi respon kita akan berubah ketika Roh Kudus itu yang menjadi pemimpin dan penolong dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari tetapkan hati kita untuk bersukacita senantiasa. Jadilah berbeda dengan orang dunia ini yang kebahagiaan mereka itu bertumpu pada hal-hal yang fana. Bersukacitalah dalam pengharapan saudara-saudara. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus semua, tentang bagaimana kami harus bersukacita di dalam setiap situasi dan kondisi yang ada Tuhan. Mungkin rasanya saat ini masalah kami banyak, rasanya keadaan ini adalah keadaan yang berat, kami mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, namun kami saat ini Tuhan mengambil keputusan, mengambil komitmen bahwa kami mau bersukacita senantiasa, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat, dan kami percaya Roh Kudus itu ada dalam setiap diri kami untuk menolong, memimpin kami, mengguide kami Tuhan Yesus dari hari ke hari untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi Tuhan Yesus yang lebih bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kami mau alaskan setiap doa kami hanya di dalam satu nama, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.